Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan karuniakan. Bahwa tentu kita bangun pagi ini sudah diperlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, dan bahkan segala yang baik dari Tuhan. Memeteraikan perjalanan dan perjuangan hidup kita hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Nas firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 1. Injil Matius 20 ayat yang pertama berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak saudara jemaat yang kekasih, kita akan merefleksikan firman ini tentang sorga. Apakah sorga itu? Atau apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Mungkin ada yang akan menjawab bahwa kerajaan sorga itu adalah suatu tempat di mana Allah bertahta. Lalu pertanyaan kemudian ialah, di manakah sorga itu? Banyak penafsir atau banyak tafsiran yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Ada yang mengungkapkan bahwa sorga itu di tempat yang maha tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa surga itu di hati yang bersih. Dan bahkan masih banyak lagi definisi. Tapi apakah sesungguhnya makna dari surga itu? Saudara, ini yang diuri oleh Yesus melalui perumpamaan dalam Injil Matius pasal 20 yang kita baca tadi. Kalau saudara membaca secara keseluruhan, maka jelas dan tergambar bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama atau ibarat seorang pemilik kebun anggur dan para pekerja. Itu berarti bahwa berbicara tentang kerajaan sorga, sesungguhnya kita berbicara tentang kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Berbicara tentang kerajaan sorga, berarti kita berbicara tentang sukacita dan mujizat, damai sejahtera. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup. Itu kerajaan sorga. Lalu pertanyaan tadi, di mana? Nah, ternyata bahwa kerajaan sorga itu bukan di suatu tempat, bukan di mana-mana. Dia hidup dan dia ada di hidup kita setiap hari. Hidup yang nyata. Melalui karya, melalui kerja, melalui berbagai aktivitas hidup, bahkan melalui ucapan bibir kita. Saudara, kerjaan sorga bukanlah persoalan keakaan atau yang akan datang saja. Atau kerjaan sorga bukan hal yang akan datang sesudah kita mati. Kerjaan sorga atau sorga juga berbicara tentang realitas kini dan di sini, hidup hari ini. Artinya kita berbicara tentang sorga. Kita tidak memikirkan tempat yang jauh di sana, di mana Allah bertahta. Sebab tahta Allah, kerajaan sorga dalam doa Bapa kami sudah dihadirkan di dalam Yesus Kristus di bumi ini. Tetapi kalau berbicara soal kerajaan sorga, berarti kita berbicara tentang hidup kita hari ini. Walaupun juga apa yang kita jalani hari ini juga tentu akan terjadi di kemudian hari di sana. Saudara, kalau kita berbicara tentang hidup kita, pertanyaan kemudian, adakah Allah bertahta di dalamnya? Adakah kasih dan kemurahan Allah nyata di hidup kita? Apakah sukacita, mujizat Tuhan jadi bagian kita setiap saat? Sehingga jelas, kita tidak hanya mengejar kesalehan hidup dengan mengkultuskan diri dalam ajaran dan tradisi gereja. Kita tidak hanya mengejar untuk menjadi saleh dalam pengertian sangat agamawi, tetapi yang terutama ialah bagaimana kita memaknai hidup hari ini
bagaimana kita menjalani hidup hari ini dalam rancangan, dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kalaupun ada firman yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini tidak harus serupa dengan dunia. Tidak dipahami bahwa kita mau membangun hidup diri sendiri terpisah dari dunia. Kita tetap menjadi bagian dari dinamika kehidupan di dunia ini. Kita tidak diajarkan untuk berskeptis atau berselibat terpisah dari aktivitas kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu memaknai sorga harus dimaknai dalam tindakan bagaimana kita menjawab tantangan dan kebutuhan nyata untuk kehidupan masa kini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui refleksi firman ini, hal yang paling penting bagi kita adalah, adakah nuansa kerajaan surga hadir dan bertahta dalam diri kita? Adalah sebuah hal yang mustahil bagi kita untuk mendapatkan surga di masa yang akan datang bila hari ini kita hidup dalam neraka. Pergaulan bebas, gaya hidup konsumeristik, budaya hedonis, mementingkan diri sendiri, bahkan rupa-rupa kecemaran. Jika neraka hari ini, tentu juga akan melahirkan neraka di hari yang akan datang. Seperti pula lah surga. Kita sendiri yang menciptakan surga di hari ini dengan menghadirkan kerajaan surga di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di tengah persekutuan kita. Meletakkan segala kehendak kita di bawah kehendak Allah. Allah sendiri yang memerintah atas hidup kita. Itulah kerajaan surga. Disitulah surga ada. Jadi di tempat di mana Allah hadir, maka akan hadir pula kasih dan kemurahan, sukacita dan damai sejahtera, serta banyak karya Roh Kudus lainnya. Itulah surga dan di sanalah surga. Semua ini diberikan Tuhan bukan dengan ukuran dan keinginan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu Bapa, supaya kami semua yang mendengar, jemaat-Mu yang mendengar, semakin memahami dan mengerti bahwa hal kerajaan surga adalah apa yang kami jalani dan hadirkan hari ini. Bahwa ketika kami membiarkan hati jiwa kami, pikiran kami, hidup kami, keluarga kami, jemaat kami dijamah dan dikuasai oleh kuasa-Mu, Allah bertahta dalam hidup kami. Disitulah surga ada. Ada damai, ada sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Disitulah kerajaan surga hadir. Kiranya dengan refleksi firman pagi ini menguatkan, menuntun perjalanan hidup kami. Karena itu berkati lindungi jemaat-Mu sepanjang hari ini untuk beraktivitas dalam pekerjaan, di kantor, di tempat kerja, di rumah, bahkan yang menggeluti dunia usaha, bisnis, berbagai kegiatan lainnya. Untuk kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di berbagai jenjang. Berkati semuanya Bapa dalam rancangan. Semuanya akan maju, menikmati sukacita dan berkat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Jemaat-Mu banyak yang mengalami pergumulan, baik ekonomi, pergumulan karena penyakit yang terus kami topang dalam doa. Anak kekasih Gilbert masih dalam perawatan di rumah sakit Tajudin. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Juga orang tua dari hamba-Mu, bapaknya Michael yang datang dari kampung berobat di rumah, bersama dengan seorang ponakan Januari yang juga persiapan untuk operasi. Berkati semuanya Bapa. Pelihara lindungi seluruh jemaat-Mu, jauhkan dari mara bahaya. Hari ini boleh menikmati kebaikan berkat-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.